Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kori dari Republik Investor. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi yang memang masih ada gitu ya. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa kasus positif di Indonesia masih terus mencapai titik tertingginya, atau kalau istilah di analisa teknikal itu all time high gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap waspada dengan kondisi saat ini. Jangan sekali-kali lagi untuk melonggarkan protokol kesehatan gitu, karena pandemi masih terjadi dan COVID juga masih ada gitu. Jadi jangan menganggap bahwa COVID-nya sudah ada meskipun aktivitas perekonomian sudah mulai kembali seperti semula gitu. Nah, kalau kita bahas terkait dengan kinerja IHSG, mungkin teman-teman di bulan kemarin cukup happy ya, dan kinerja portofolionya juga harusnya meningkat gitu, karena kalau kita lihat pergerakan dari IHSG ya, indeks harga saham gabungan pada bulan November ini mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi total kenaikan di bulan November itu sekitar 9,44%. Kenaikan di bulan November itu tertinggi ya, tertinggi kenaikan dalam satu bulan sejak dari tahun 2010. Nah, di tahun 2010 itu sempat terjadi kenaikan di bulan September yang mencapai sebesar 13% ya, sekitar 13%. Jadi dari September 2010 belum ada kenaikan lagi ya, kenaikan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, baru di November bulan kemarin kenaikan IHSG mencapai titik 9% gitu. Kenaikan di bulan November ini cukup menjadi penghibur gitu ya, setelah beberapa bulan sebelumnya IHSG mengalami penurunan yang lumayan signifikan, khususnya di bulan Maret gitu. Nah, di bulan November sendiri asing melakukan net buy atau pembelian bersih itu sekitar 3,97 triliun gitu. Dan itu salah satu jadi faktor pendorong kenaikan harga saham secara keseluruhan atau IHSG gitu, karena asingnya net buy lumayan besar gitu di bulan dalam satu bulan terakhir gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya yang memang banyak dipertanyakan oleh teman-teman investor semuanya di grup ataupun japri ke saya gitu ya. Lalu selanjutnya bagaimana gitu? Bagaimana kinerja IHSG di bulan Desember? Kemudian kira-kira saham apa yang yang bisa kita jadikan pilihan? Karena mengingat banyak sekali saham-saham yang memang sudah mengalami rebound dari titik terendahnya dengan kenaikan yang lumayan signifikan gitu. Bahkan banyak juga yang di atas puluhan persen ya, sampai dengan 100% kenaikannya dari titik terendah gitu. Nah, teman-teman pasti bertanya kira-kira saham apa yang masih bisa kita perhatikan dan masih layak kita beli gitu. Mengingat sudah banyak juga saham yang sudah naik signifikan di bulan November. Nah, makanya video ini saya akan bahas bagaimana peluang IHSG di bulan Desember. Kemudian saham apa pilihannya di bulan Desember ini. Ya, jangan lupa nanti tonton video ini sampai habis. Oke, teman-teman, kita langsung saja lihat videonya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya terkait dengan kinerja IHSG di bulan Desember dan saham pilihan, nah saya akan menjelaskan terkait dengan game changers tahun 2021. Jadi sentimen apa yang mendorong kenaikan IHSG di tahun 2021 gitu. Jadi ada dua hal yang menurut di sini sumbernya Kadin Indonesia ya, kemarin pas ada webinar gitu ya. Jadi ada dua hal yang bisa mendorong kinerja IHSG gitu, atau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan gitu ya. Yang pertama itu adalah vaksinasi, yang kedua cipta kerja gitu, undang-undang dan aturan pelaksanaannya gitu. Nah, vaksinasi ini yang memang cukup serius gitu ya, yang dipersiapkan oleh pemerintah kita, karena apa namanya, ini salah satu hal yang bisa kita upayakan gitu. Pemerintah upayakan untuk melindungi masyarakat gitu dari pandemi ini. Dan berita terbaru juga memang sudah ada apa namanya, 2 vaksin yang sudah teruji gitu ya, tingkat efektivitasnya gitu yang di atas 90% gitu. Nah, ini jadi kabar gembira gitu buat kita semua, dan kita sangat menunggu dan mengharapkan pemerintah segera mendistribusikan kepada masyarakat gitu. Nah, ketika nanti vaksinasi sudah berlangsung, maka kepercayaan dan rasa aman masyarakat juga akan semakin meningkat, sehingga mereka akan kembali beraktivitas seperti semula gitu, tanpa adanya rasa khawatir akan tertular dari COVID-19 gitu. Kemudian juga itu akan mendorong terkait dengan pemulihan belanja dan berpergian. Nah, artinya konsumsi rumah tangga juga akan meningkat.
Seperti kita ketahui bersama bahwa, porsi dari konsumsi rumah tangga ini, sebesar 50% terhadap pertumbuhan ekonomi gitu Indonesia gitu ya. Makanya ini sangat menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk mendorong, konsumsi rumah tangga gitu ya. Kemudian investasi juga sama akan semakin meningkat dengan adanya vaksinasi ini nantinya, jadi akan sangat, dampak, positif buat kita, ke depannya gitu. Kemudian yang kedua adalah cipta kerja, ini berkaitan dengan dunia usaha. Jadi kepercayaan beban usaha juga berkurang gitu, kepercayaan investor asing juga ke kita akan semakin meningkat sehingga nanti iklim investasi meningkat. Nah, produktivitas meningkat, investasi meningkat sehingga lapangan kerja pun juga tercipta gitu ya. Akselerasi ekonomi digital dan industri juga akan semakin tinggi gitu. Jadi dua hal ini yang bisa menjadi game changers tahun 2021. Nah, selain itu ada juga beberapa proyeksi dari lembaga di dalam dan di luar negeri ya yang memang memprediksi bahwa di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia udah, tumbuh, seperti semula gitu, udah positif lagi. Nah, ini bisa kita lihat yang pertama itu dari Organization for Economic Cooperation and Development, OECD gitu ya. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% pada tahun 2021. Ini cukup tinggi dibanding dengan, proyeksi dari pemerintah gitu ya. Nah, kemudian The Institute of Chartered Accountants in England and Wales ini juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 6,2% pada tahun 2021. Bank Indonesia prediksinya 4,8 sampai 5,8%. Pemerintah juga 4,5 hingga 5,5% ya pada tahun 2021 dan Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai titik di 4,8% pada tahun 2021. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa ke depannya di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan semakin membaik dan akan ada pemulihan setelah di tahun 2020 semua perekonomian nggak cuma Indonesia juga mengalami kontraksi gitu ya. Nah, ini jadi kesempatan dan peluang gitu untuk IHSG ke depannya bisa naik lebih tinggi lagi dari yang ada sekarang. Nah, kalau kita lihat statistik IHSG gitu, dari titik terendah di bulan Maret, 23 Maret tepatnya itu low IHSG atau titik terendah IHSG itu di 3.911. Kemudian di 30 November kemarin, harga tertingginya di 5.798. Artinya sudah naik 48,25%. Kenaikan IHSG dari titik terendah di bulan Maret sampai dengan titik tertinggi di akhir November kemarin, 30 November 2020. Nah, sudah naik 48,25%. Jadi dengan banyaknya sentimen positif, kinerja IHSG sudah mulai pulih dan masih berpotensi melanjutkan kenaikannya. Karena kalau kita lihat secara year to date atau dari Januari sampai dengan 30 November kemarin, karena datanya diambil 30 November, masih mengalami penurunan sebesar 10,91%. Jadi belum kembali ke harga sebelum pandemi gitu. Ini masih tersisa 10,91% gitu penurunannya. Meskipun dari titik terendah sudah ada naik 48% gitu. Nah, karena kondisi ekonomi Indonesia sudah melewati fase terburuk akibat pandemi COVID-19 ya pada kuartal kedua kemarin. Nah, kemudian statistik selanjutnya kita lihat perkembangan kenaikan harga saham di bulan Desember gitu. Nah, saya ambil data dari tahun 2001 ya. Dari tahun 2001 IHSG selalu mengalami kenaikan gitu, dengan rata-rata kenaikan 4,43% ya untuk IHSG. Nah, jadi teman-teman untuk di bulan Desember bagaimana gitu ya. Jadi peluangnya ya kalau kita lihat secara historikal ini sangat berpeluang bulan Desember juga mengalami kenaikan sama seperti bulan November. Karena faktanya pun juga demikian gitu bahwa di bulan Desember IHSG selalu naik gitu, dari tahun 2001. Nah, kemudian kira-kira pilihan sahamnya apa untuk di bulan Desember ini? Nah, saya mengambil data dari indeks IDX 30. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu bahwa IDX 30 adalah 30 saham dengan likuiditas yang tinggi dan
memiliki fundamental yang baik ya tuh. Nah, dari 30 saham ini saya coba cari penurunan atau kinerja year to date-nya, kemudian saya coba cari juga probabilitas selama 5 tahun di bulan Desember kira-kira berapa persen ya kemungkinan naiknya di bulan Desember selama 5 tahun terakhir, dan saya juga masukin di sini average return-nya kira-kira rata-rata kenaikan berapa persen gitu. Nah, dari 30 saham ini kita bisa lihat di sini data-datanya, ternyata kalau misalnya kita lihat secara year to date masih banyak saham yang masih memiliki belum mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya. Jadi di sini baru ada sekitar 6 saham yang naiknya sudah positif gitu dari year to date atau dari awal tahun gitu Januari ya. Jadi di sini Antam sudah naik 36%, Tower juga sudah naik 36%, Inco 26%, INKP 12% ya, dan berikutnya gitu sampai ada hanya 6 saham yang masih positif gitu kenaikan dari year to date-nya. Selebihnya masih negatif, dan kita juga bisa lihat di sini saham-saham yang jadi andalan juga masih penurunannya lumayan dalam ya, seperti misalkan saham Pegas masih turun 35% gitu. Kemudian di sini juga bisa dilihat seperti HMSP juga masih turun minus 27% gitu. Nah, selain IDX 30 saya coba tambahkan 5 saham di luar IDX 30, tapi tentunya juga di LQ45 ya, yang memang mengalami kenaikan di bulan Desember gitu. Mengalami kenaikan dengan probabilitas yang besar gitu ya, 80 sampai 100%, dan average return-nya pun juga lumayan tinggi gitu. Nah, jadi dari sekian banyak list yang di sini, kita coba pilih mana saham yang probabilitas kenaikan bulan Desember selama 5 tahun terakhir selalu 100% ya, selalu naik di bulan Desember. Nah, kita ambil itu dan kita cari yang average return-nya juga lebih tinggi. Jadi dari sekian banyak ini, mungkin teman-teman juga bisa pilih lagi, silakan saham apa yang cocok dengan teman-teman semua. Tapi saya coba ambil kesimpulan di sini biar diperkecil lagi bahwa ada sekitar 9 saham yang menjadi pilihan di bulan Desember. Ini saham-sahamnya karena ini juga termasuk ke dalam IDX 30, jadi kita sudah nggak perlu lagi kita mencari kualitas secara fundamental karena ini juga sudah jadi indeks acuan gitu ya, yang memang secara fundamental pun juga udah baik. Kemudian kita lihat secara year to date-nya pun juga masih minus lumayan besar. Artinya masih ada peluang dia naik lagi gitu. Jadi masih belum ketinggalan kalaupun kita masuk ke saham tersebut. Kemudian probabilitas kenaikan di bulan Desember selama 5 tahun terakhir juga tinggi. Di sini kan saya pilih yang 100% semua gitu ya, selalu naik berarti artinya. Dan di sini kalau misalnya ada tanda BTPS, ini BTPS karena listingnya dari tahun 2018, jadi belum 5 tahun gitu ya. Nah, kemudian average return-nya pun juga lumayan tinggi di sini. Dari contoh misalkan di sini ada Bank Danamon yang selalu naik 100% di bulan Desember selama 5 tahun terakhir dengan average return atau rata-rata kenaikan di 15%, 15,9%. Ya, jadi list sahamnya ada Bank Danamon, kemudian ada Bank BNI, ada Waskita Karya, ada TPIA, ada Bank BRI, ada Pegas, BTPS, Jasa Marga, dan Telkom. Silakan teman-teman sesuaikan dengan trading plan masing-masing dan pilih saham-saham yang memang menurut teman-teman juga cocok ya. Jadi ini hanya sekedar informasi berdasarkan data yang ada gitu. Jadi gak ada salahnya kita coba untuk membeli saham yang ada di list ini dengan harapan mengulangi polanya yang memang selalu mengalami kenaikan di bulan Desember. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe channel Republik Investor, kemudian ditekan loncengnya agar dapat notifikasi ketika kita upload video. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa.